Halo semuanya, selamat malam. Pada malam ini kita akan membahas tentang kenapa selalu anarko. Karena beberapa waktu lalu kan kita juga melihat bahwa pemerintah kerap menyudutkan kelompok-kelompok anarko ini, terutama anarko sindikalis, dalam peristiwa-peristiwa besar gitu. Nah, hari ini kita akan bahas itu, kenapa selalu mereka, kenapa pemerintah selalu mencoba mencari satu kelompok yang dapat disudutkan. Terus kita akan bahas-bahas hal lainnya bersama Bang Algif. Sebentar. Kita lagi nunggu Bang Algif untuk gabung, lagi connecting sepertinya. Ya, kita juga akan bahas nanti kasus yang di Malang. Bang Algif bisa klik request. Sebentar ya, saya gaptek juga nih ngurusin kayak ginian. Ya, lagi waiting. Ya, boleh deh yang mau tanya-tanya atau apa bahas isu tertentu mengenai anarko, silakan. Ya sabar dong, sabar. Sabar ini saya juga nggak bisa nih, bisa. Eh, bentar ya, saya end dulu deh ya. Bang Algif itu sudah saya kirim request lagi Bang Nah, jawabannya. Ini bener. sudah. Ini kadang komennya, saya pikir komennya orang-orang Twitter aja yang bawel-bawel, ternyata orang Instagram juga demikian. Bang Algif boleh Ya, dilurusin nggak kameranya, HP-nya? Kayaknya kalau landscape oke. Bang Algif rada miring. Oke, itu cakep. Ya, Selamat malam Bang Algif. Mohon maaf ada kendala teknis. masalah masalahnya nggak ada ininya nih. Apa? Harus dipegang terus ya. Iya. Oke Ya, deh. saya sih disenderin di laptop Bang gitu. Tapi terserah Oh Bang deh. iya, cerdas juga. Oke, terima Ini kasih nggak Bang bisa Algif. rotate Instagram. Gimana maksudnya? Nggak Instagram bisa, nggak bisa rotate. nggak bisa Bang. Kalau rotate pakai Sebentar Zoom. ya, sorry ya. Iya. Padahal gue udah pakai Gorilla Tripod. Dah. Nah, gitu. Oh, Oke, terima kasih Bang Algif sudah menyediakan sama-sama. waktunya. Kita akan membahas mengenai respon negara dalam beberapa waktu belakangan ini, juga beberapa tahun kemarin, yang selalu menyudutkan kelompok anarko jika terjadi satu peristiwa besar.
Saya ingat 2019 May Day, dan mungkin ini rutin ya kayaknya, kalau May Day itu kerap kali orang yang atau kelompok yang disudutkan itu adalah kelompok-kelompok yang anarko ini gitu. Pokoknya kalau ada rusuh Hmm. dikit anarko. Pokoknya kalau ada apa-apa dikit anarko gitu. Sampai kemarin September, aksi September 2019 pun demikian gitu. Bahkan yang nggak ada urusannya sama aksi-aksi ini, kan kalau May Hmm. Day September 2019 ini kan aksi ya bentuknya, tapi ini yang pandemi kayak gini, anarko lagi-lagi kena gitu, kena dalam artian mereka dituduh 18 April kemarin itu melakukan penjarahan gitu. Nah, ini fenomena apa sih sebetulnya? Apakah emang Sekarang kan ini, udah 21 nih. iya, mungkin saya juga nggak tahu apa hasilnya itu setelah menjarah apa tanggal 18 April kemarin, dan apa yang dijarah gitu kan. Ini fenomena apa sih sebetulnya, Bang? Kenapa negara selalu menyudutkan kelompok ini? Atau jangan-jangan negara memang punya apa cara tersendiri untuk meredam situasi dengan menyudutkan satu kelompok tertentu? Gimana, Bang? Ya, selalu harus ada yang jadikan kambing hitam terhadap suatu peristiwa. Mhm, mhm. Jika ada peristiwa lain terjadi, entah itu kemarin terkait Papua ada Vero yang dijadikan kambing hitam. Ya, ya, Kemudian betul. eh, ketika tidak ada lagi yang dijadikan kambing hitam, dulu ada komunis, dulu ada kelompok yang dianggap eh, anti agama, ataupun kemudian ada kelompok Mhm, radikal mhm, dan mhm, macam-macam gitu. mhm. Kemudian ada term ataupun campaign baru nih dari negara, campaign Mhm, baru dari mhm, negara, mhm, yaitu mhm, anti terhadap anti mhm. terhadap anarko. Anjir. Eh, yang kemudian menurut teman-teman Mhm, pengacara publik juga, bahwa ini ada apa sih perburuan anarko ini? Kalau menurut mhm, Kontras kan perburuan anarko. mhm, Ya mhm, semacam ada hal yang ingin diangkat, ada mhm, hal kan gitu. Dan kita lagi-lagi bertanya, seprofesional apa mhm, aparatur mhm, penegak hukum dan aparatur mhm, pemerintah kita ketika mhm, mereka menangkap anak-anak muda mhm. yang melakukan coretan di dinding. Ini jadi Ya. inget lagunya Iwan Fals ya, Mhm, coretan di dinding membuat resah gitu, tapi lebih resah si pembaca coretannya gitu. Jadi ini lagu yang dibuat di zaman Orde Baru, ketika ketika Orde Baru lagi kuat-kuatnya. mhm. Kemudian begitulah cara aktivis ataupun rakyat kecil yang tersudutkan Ya, untuk kemudian didengar ataupun ya. diketahui masalahnya gitu. Nah, fenomena ini kemudian muncul lagi, dan kemudian sampai sampai ada ancaman yang serius ya. Ya, Coretan di dinding diancam dengan pasal 160 ya, betul. KUHP gitu, Betul. ancamannya 6 tahun. Mhm, Kemudian mhm. ada juga yang di Malang pasal 14 dan 15 Ya, KUHP juga, KUHP. Undang-Undang 1 tahun 46, dituduh Mhm, menyebarkan berita bohong mhm, yang berpotensi ataupun menyebabkan mhm, keonaran ataupun kerusuhan. Menurut mhm, saya ya, mhm. tindakan coretan di dinding itu ya pelanggaran ketertiban umum aja gitu, melanggar perda aja. Jadi Iya. kenapa harus sampai serius Mhm. dipidanakan, di press conference kan, ditebar Iya. buku-bukunya yang bukunya itu juga tidak relevan ataupun jadi Iya, lucu betul. sendiri gitu. Betul. Akhirnya membuat malu polisi sendiri menurut saya, ketika buku Eka Kurniawan, Tan Malaka, Terelie Mhm, diidentikan dengan mhm. anarkisme gitu. Heeh, heeh. Itu kelihatan bahwa polisi tidak paham soal anarkisme itu apa, tidak paham soal gerakan anarkis, pemikiran anarkis itu Iya, seperti apa, dan iya. kemudian bisa jadi memang ada ekspresi sampai ayo kita apa jarang misalnya, bisa jadi Iya, ya, bisa iya, jadi iya, iya, itu iya. dalam suatu grup kah, ataupun ada percakapan, tapi kan siapa yang eh, apa kemudian katakanlah percaya itu, kalau orang yang tahu mengenai aspek politik dari anarkisme gitu pasti Mhm, akan ketawa gitu. mhm. Kenapa? Eh, Contoh misalnya ada katanya ketua anarko gitu kan, ketua anarko A1 sampai Iya, A4 gitu. iya, iya, iya. Kemudian ya itu bertentangan dengan nilai Nilai anarkisme anarkisme, sendiri. iya, Tidak iya, ada iya. hierarki, tidak ada ketua.
Nah ini lagi-lagi membuat mempermalukan diri sendiri aparatur penegak hukumnya gitu. Dan siapa yang percaya bahwa anak-anak muda umur 20 tahun bisa membuat rusuh sejawa gitu. Dan menurut saya yang bisa membuat rusuh sejawa itu dia punya kemampuan organisasian yang sangat kuat, propaganda yang sangat kuat, logistik yang sangat kuat gitu. Dan di anarko, kelompok-kelompok yang anarko yang saat ini bahkan banyak bergerak di perpustakaan, bagi-bagi makanan, bertani gitu, ya itu nggak mungkin dilakukan oleh anarko. Artinya ya dari awal kita udah tahu ini settingan apa gitu. Jadi apakah ini karena adanya kegagalan pemerintah terkait penanganan pandemi, kemudian masyarakat ya kemudian bersolidaritas, gotong royong, kemudian negara jadi nggak relevan, sehingga dibuatlah relevansinya apa? Ya soal keamanan, soal nanti kalau nggak ada negara, nggak ada polisi, jadi rusuh gitu. Itu juga kaitannya dengan kelompok-kelompok di Jogja yang didatangi Intel, kemudian dibubarin rapatnya karena bagi-bagi makanan gitu. Karena ketika mereka bagi makanan, bagi sembako, negara jadi nggak relevan, masyarakatnya bisa hadir tanpa negara gitu. Iya, betul. Dan itu yang terjadi belakangan ini ya, solidaritas pangan di Jogja yang kemarin juga sempat dibubarkan bersama dengan acara Walhi. Nah, Bang, sebetulnya ini kan kekonyolan pemerintah yang ditunjukkan ketika menyudutkan anarko kan ini terus berulang ya. Apakah mereka ini sengaja ingin membangun stigma itu gitu? Artinya misalkan anarko selalu diidentikan dengan karakteristik tertentu gitu. Di May Day 2019 Kontras juga turun lapangan tuh di Bandung, kita temui beberapa orang yang dituduh anarko, yang anarko betulan, kalau kata Vice itu anarko betulan, dan emang orang yang kena dampak dari stigmatisasi itu karena mereka hanya pakai baju hitam saat itu. Jadi ada kasus ketika May Day dan mayoritas warna bajunya adalah hitam, itu orang-orang yang menggunakan baju hitam itu disisir sama polisi, bahkan ada yang sedang makan mie rebus dan minum pop ice gitu kan. Karena mereka pakai baju hitam dan berada dekat dengan masa aksi. Padahal kita nggak tahu apakah dia benar-benar ikut aksi atau mereka benar-benar anarko atau mereka hanya emang lagi makan atau berhenti aja di Warmindo gitu kan. Tapi polisi dalam hal itu dia langsung menangkapnya, memukulinya dan memotong rambutnya karena waktu itu dikumpulin kan. Dan ini yang terjadi, ini stigma yang dalam tanda kutip berhasil dibuat oleh polisi. Maksud saya berhasil, ada anarko yang betulan, ada orang yang benar ternyata melakukan tindak pidana, terus disebutkan mereka sebagai kelompok anarko, akhirnya dia bisa sewenang-wenang. Apakah penyudutan ini memang menjadi basis bagi polisi untuk melakukan tindakan sewenang-wenang kepada kelompok atau individu lain? Ya, stigma, kemudian kambing hitam, itu selalu dilekatkan ke anarko ataupun ke anarkis, dan itu dari dulu, dari abad 19 juga seperti itu. Bahkan selalu dimaknai berbeda, ataupun ya teman-teman tahu lah bahwa anarkisme selalu diidentikan dengan kerusuhan, no order, atau kekacauan, chaos gitu. Itu kan dari abad 19 sudah dilekatkan kepada anarko. Kemudian nah itulah entitas yang cukup pas untuk kemudian dijadikan hantu baru gitu ya. Kalau dulu kalau kemarin hantunya adalah komunis, puncaknya ketika LBH diserang di 2017, katanya ada kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang mana sama sekali itu nggak benar gitu kan. Tapi orang banyak percaya, orang banyak kemudian merasa ya negara butuh menjadi relevan dan harus bersikap tegas. Karena kalau tidak, negara akan bubar ataupun dikuasai ataupun macam-macam lah gitu. Nah, ini mirip dengan mitologi Yunani, mitologi kuno, di mana si raja, raja memunculkan cerita bahwa ada raksasa lah di suatu gua gitu, dan yang bisa membunuh ataupun menghalangi raksasa tersebut hanyalah raja. Dan kemudian rajanya menjadi punya
delegitimasi untuk dihormati oleh masyarakat untuk melindungi masyarakatnya dari rajanya, dan itu menurut saya sebuah hal yang mirip gitu. Dan stigma ataupun kesalahan pemaknaan terhadap anarkisme ini udah sangat sangat akut lah gitu ya, yang kemudian orang pada tanggal 18 kemarin, seminggu sebelum ketika polisi melakukan press conference bahwa akan ada kerusuhan tanggal 18, hampir semua grup WhatsApp membicarakan itu gitu. Bahkan banyak yang khawatir, terutama misalnya kelompok-kelompok minoritas, kejadian lagi seperti 98 dan kemudian merasa bahwa ini sangat serius gitu. Dan faktanya tanggal 18 ya tidak ada apa-apa gitu kan. Yang kemudian yang ditangkap juga ada klarifikasi, ternyata maling, kemudian mabok, ada tuduhan bahwa itu disetting wawancaranya, dan kemudian juga ada A1, A2, A3, A4 yang sama sekali bertentangan dengan substansi dari anarkisme itu sendiri gitu. Ya. Nah, sebetulnya ini pertanyaan sederhana sih, Bang Algif. Mungkin agak basic lah buat saya yang atau teman-teman di sini mungkin kurang memahami bagaimana konsep kerja anarkisme itu sendiri. Apa sih yang sebetulnya dicari gitu? Ya, sebenarnya yang paling pas ya tentunya teman-teman anarko sendiri yang menjelaskan itu. Tapi saya punya pemahaman yang mungkin tidak terlalu banyak soal anarkismenya itu sendiri gitu. Tapi yang saya pahami anarkisme itu adalah sebuah pemahaman yang tidak menginginkan adanya hierarki ataupun struktur yang menindas. Nah, hierarki ini bisa jadi organisasi, bisa jadi organisasi yang lebih besar, yaitu negara gitu. Tapi dalam perkembangannya anarkisme itu sangat banyak variannya, ada puluhan varian gitu. Mulai yang tadi ada pro kekerasan sampai ada yang pasifis gitu. Misalnya kayak Proudhon ataupun Thoreau, Henry David Thoreau, itu dia pasifis, dia nggak sepakat dengan violence gitu. Ada yang mengatakan anarkisme itu anti agama, tapi ada juga anarko-religius, anarkis religius yang dekat dengan Islam, dekat dengan Kristen, misalnya Leo Tolstoy gitu. Itu dia sangat dekat dengan Kristen, anarkis Kristen gitu. Jadi ada banyak varian. Dan anarkis juga ada variannya di kanan. Jadi kalau misalnya kita buat chart ini, mungkin teman-teman juga sering lihat di media sosial. Jadi ada dari paling kiri itu adalah konsep ekonomi gitu, kemudian yang paling kolektif, sebelah kanan yang paling individualis banget gitu kan. Nah, anarkis itu di paling kiri gitu. Kemudian tapi ada juga anarkis kapitalis yang dia nggak mau ada negara gitu. Jadi memang anarkis itu mengatakan ataupun berpendapat bahwa negara itu naturnya adalah penindas gitu. Jadi alih-alih bikin revolusi, mengambil alih negara gitu ya, mereka nggak entah ya against negara ataupun menghindari negara gitu, dengan bertani kah, dengan mengasingkan diri ataupun pergi ke pulau mana jadi bikin komunitas nudis atau apa gitu. Tapi ada juga di kapitalisme, anarkis kapitalis yang mengatakan ini lambangnya, kalau anarko sindikalis kan merah hitam gitu ya, ataupun anarkis merah hitam, tapi kalau anarkis kapitalis tuh kuning hitam. Nah, kuning hitam, jadi dia mereka nggak percaya ataupun menolak adanya negara dan membiarkan ekonomi itu berjalan sebebas-bebasnya. Kontrak antar pengusaha ataupun pekerja, biarkanlah itu kontraktual ataupun kesepakatan antara pengusaha dan pekerja gitu. Ini terdengar seperti omnibus sebenarnya gitu. Jadi ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau kapitalis yang mentok gitu, dia nggak mau ada negara sebenarnya gitu kan. Nah, kalau anarkis yang kiri yang mentok gitu kan, dia nggak mau ada negara, yang ada sosialisme ataupun masyarakat tanpa kelas gitu. Nah, dalam variannya itu ada banyak sekali gitu. Jadi kalau polisi istilahnya gebiauya gitu,
menyamakan seluruh Mhm. anarko itu dengan kekerasan, anti Ya. negara, kemudian terorisme, bahkan di US ada juga chapter kait itu terorisme gitu. Dan itu hal yang keliru karena ada banyak sekali varian, puluhan, 50 mungkin ada gitu. Ya, Dan ya, ya, kontribusi ya. anarkisme itu juga kita kita rasakan sampai sekarang, misalnya soal Mhm. upah, soal apa, jam kerja maksimum 8 jam ketika high Ya, market gitu kan, yang ya, dibunuh-bunuhin, yang ya, ya, digantung-gantungin kan ketika May ya, Day itu ya, kan kelompok ya, anarkis. Nah ini juga ada kaitannya, Pan. Di kelompok ya. anarkis itu selalu sering kebobolan, di istilahnya dituduh terkait dengan kekerasan, karena ketika high market itu ada bom yang meledak dan menewaskan polisi, kemudian yang dituduh Mhm. anarkis, kemudian digantung, Mhm. padahal tidak terbukti mereka yang digantung itu melakukan pengeboman. Oh, Kemudian oke. eh, contoh-contoh lain ada banyak, misalnya semangat anti kolonialisme di India misalnya. Mhm. Eh, Terlepas dari perdebatan seperti apa Gandhi, Gandhi itu banyak terinspirasi dari Turo anarkis di Amerika gitu, Mhm. yang Mhm. seringkali dikenal sebagai anarkis hijau, dia yang dan menjadi apa, landasan terkait civil disobedience di berbagai negara. Dan Martin Luther King Junior juga referensinya ke sana gitu. Apalagi Mhm. yang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di Amsterdam misalnya, kelompok anarkis namanya Provo. Mhm. Jadi dia alih-alih melawan negara dalam artian ingin meruntuhkan negara, mereka Mhm. punya proposal-proposal konsep bagaimana Ya. pengelolaan kota secara lebih demokratis gitu. Jadi contoh proposalnya Provo adalah bagaimana mereka menolak jalan dijadikan lebih dominan terhadap untuk mobil, dan kemudian mengajukan proposal bahwa di Amsterdam harus ada sepeda yang bisa dipakai secara kolektif. Waktu itu dicat Mhm. putih semua, jadi ada istilahnya white bicycle Mhm. revolution gitu. Ya, 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 ya. Jadi Ya. dan sepedanya digratisin. Dan itu juga ilegal, ditangkep-tangkepin Ya, gitu. ya, Karena di ya. aturan Belanda kalau Anda tidak mengunci sepeda Anda gitu, Mhm. itu ada pidananya gitu. Jadi Oke. mereka ya secara sadar juga melakukan aksi-aksi ilegal. Ada yang namanya ilegalis gitu kan, yang memang Oh. Mhm. oleh pemerintah itu dianggap mengancam ketertiban gitu, dan mereka secara sadar melakukan itu. Dan proposal terkait sepeda tersebut akhirnya menjadi proposal publik, dan Mhm. kemudian kita melihat Amsterdam seperti sekarang gitu, Mhm. yang Mhm. yang menjadi kota kota sepeda. Ada banyak lagi proposalnya, misalnya Mhm. Mhm. Nijmegen gitu ya. Mhm. Provo Mhm. itu tahun 65-an Mhm. udah menerapkan ataupun memberikan apa, membuat program Mhm. orang punya mobil kasih tebengan ke orang lain. Ya, Jadi ya, ya, Nebengers ya. itu bukan Oh, yang bukan ya, ikut-ikut, kalau yang di suka kita kan ikut 10 tahun bak belakang. bak terbuka gitu berarti anarko-anarko ya? Tanda-tanda. Bukan. Ya, di kita kan ada gerakan Nebengers tuh berapa Ya, tahun yang ya, lalu ya, gitu. tahu, tahu, tahu. Ya. Heeh, heeh. Nah, itu ada banyak variannya, tapi Ya. kalau saya lebih memaknai, kalau saya ditanya anarko itu apa sih? Pertama, demokrasi yang langsung gitu. Mhm. Mhm. Kan Mhm. kita kenal 3 jenis varian. Mhm. Satu, demokrasi tidak langsung, demokrasi semi langsung, demokrasi langsung. Langsung. Ataupun demokrasi tidak langsung ini perwakilan lah, Mhm. Mhm. diwakilkan oleh anggota Mhm. DPR, oleh Mhm. pemerintah. Nah, anarkis itu Mhm. menurut saya dia mengusung demokrasi yang murni, Mhm. di mana Mhm. itu demokrasinya demokrasi langsung. Makanya kalau kita lihat kota yang anarkis itu ataupun kolektif yang komunitas yang anarkis, Mhm. dia nggak sepakat adanya pimpinan-pimpinan, tapi ada perwakilan yang bisa dipanggil lagi, di recall, lu hanya perwakilan gua aja gitu. Jadi Oke. anarkis tuh, dan rata-rata anarkis akhirnya nggak milih kalau sistem pemilunya tetap Iya. perwakilan. Iya, ini Gitu kalau ada banyak saya sih. Hmm. Kalau saya sebagai anggota polisi terus dengar jelasan Bang Algif kayak gini, saya malu kalau nuduh kelompok anarkis ini sebagai satu kelompok yang doyan kekerasan atau menjadi kelompok yang selalu disudutkan gitu. Karena penjelasannya itu, waduh, komprehensif sekali ya. Dan sebetulnya ini kalau ada nih teman-teman yang penasaran nih menjadi anarkisme ini ada form pendaftarannya atau enggak nih Bang Algif?
Itu mungkin tanya ke ini ada beberapa orang anarkis di sini nih saya nggak mau sebut takut nanti dibilang ini lagi ditangkap polisi gitu. Mungkin mereka bisa jawab dari situ. Ini nih dari tadi Ya, nih anarkisme ada yang itu berjalan nih ada berisik juga banget yang nih. mungkin punya form gitu ya. Mhm, mhm, Apa karena kan ada anarko-sindikalis yang mhm, isinya mhm, itu ya serikat buruh ataupun serikat buruh yang ideologinya anarkis gitu mhm, ataupun mhm, anarkisme yang menyandarkan gerakannya itu lebih kepada gerakan mhm, emansipasi hak hak pekerja, mhm, kemudian juga lebih mendorong misalnya kepemilikan bersama gitu kan, mhm, mhm, kooperasi gitu. Jadi anarkis itu ada banyak hal yang sebenarnya masyarakat Indonesia juga jalanin. Misalnya contoh mhm, mhm, uh, Kropotkin bikin buku namanya Mutual Aid. Kropotkin ini tokoh anarkis dan dia memang pro kekerasan dalam level tertentu ya. mhm, Tapi dia mhm, bikin mhm, buku untuk men-challenge tadi sosial Darwinisme gitu, yang mhm, kanan banget. Tadi anarko-kapitalisme itu mirip dia dengan sosial Darwinisme, mhm, yang siapa mhm. yang kuat dia lah yang menang, udah nggak perlu ada negara. Dia Iya, iya. membantah itu semua dengan mutual aid, bahkan membandingkan dengan binatang pun gitu Mhm, bahwa binatang bisa hidup bukan karena survival of the fittest tapi banyak bantuan-bantuan yang lain. Nah, mhm, dibantu oleh burung, dibantu oleh tanaman yang lain gitu. Nah, di Indonesia diterjemahkan bukunya Kropotkin itu gotong royong, mutual aid gitu. mhm, Dan mhm, mhm. itu makanya seorang anarkis ya dia lebih kolektif, pengen apa kemudian semangat gotong royong tinggi, bagi-bagi makanan, bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako gitu. Kerja bakti itu berarti tanda-tanda bahwa sebetulnya warga negara kita punya cikal bakal menjadi anarko. Ini buat teman-teman Tadi yang ada yang bilang juga anarkis apa? juga ada yang apa vegetarian, Hmm, kemudian ada mhm. juga yang kalau Provo itu rata-rata anti rokok, anti tembakau. Oh, oh punya aliran Aktivis-aktivis tersendiri ya? Provo ada alirannya tersendiri. Dia Oh, menolak menolak tembakau kan, menolak ada yang menolak miskin gak sih sebetulnya Bang Algif nih? Pertanyaannya konyol juga sih, tapi penasaran juga saya. yang jelas kan semua ingin sejahtera tapi yang sejahtera semua gitu Aha. maksudnya sejahteraan untuk semua gitu kalau miskin sih nggak mau ya walaupun banyak yang miskin ya. Apakah kelompok anarko yang ini akan mendaftar kepada apa prakerja atau tidak? Kira-kira bagaimana nih Bang? Iya, nah jadi anarko mendaftar kartu prakerja menurut saya sah-sah saja gitu. Anarko Hmm. punya KTP, anarko punya paspor, karena yang memang lingkungan yang ada sekarang mendesak mereka untuk memiliki itu semua gitu. Mhm. Jadi untuk Mhm. Mhm. hal bertahan hidup sih menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika dia seorang anarko pasti dia lebih semangat independensi ataupun kedaulatan individunya lebih tinggi gitu. Sehingga biasanya anarkis itu dia akan sulit bekerja dengan perusahaan. Dia pasti Ya, akan ya, ya, ya. akan melawan perusahaan mulu, apalagi kalau perusahaannya bandel gitu kan. Mhm. Kemudian apa yang lebih cocok bagi kelompok anarkis ya tentunya kooperasi. Ada Oke, unit ya, ya, usaha yang benar, benar. dimiliki secara bersama gitu. Tapi ada Banyak nggak sih yang Bang yang kapok jadi anarko Bang gitu. Jadi alatnya udah lepas aja gitu free will. Jadi bebas aja deh ya gitu. tentunya banyak gitu. Orang kan setiap setiap orang berubah ya gitu kan, Ya, 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 tergantung ya. pengalaman dan apa yang dia baca gitu kan. Heeh. Kemudian ya bisa aja dia hari ini anarko, besok jadi Marxis, besok jadi Pancasilais banget, bisa jadi religius itu hal yang sangat dinamis menurut saya gitu. Iya, iya, Dan iya, iya, iya. uh, ya tapi ya bisa saja tadinya orang itu ada seseorang yang tadi anarkis dia tadinya tapi saya nggak pernah ngelihat anarkis kemudian jadi kapitalis banget tuh nggak pernah juga gitu paling dia jadi sosdem jadi pancasilais gitu itu ya lazim lah ditemui gitu Iya, tapi iya, kalau jadi iya. kapitalis banget Jarang ya. kayaknya sulit tuh ditemuin karena dia kan dari spektrum kiri banget ke kanan banget itu akan sulit kalau dari kiri banget dia ke tengah mungkin lebih lebih Mungkin masuk gitu. akal gitu. Mhm. Eh,
apa Pejuang khilafah mungkin ada juga, bener juga tuh. Mungkin ada juga gitu. ini dari tadi komennya bergerak terus loh Bang. Mendingan ditanya tuh, ada ikon tanda tanya, silakan nanya apapun ke Bang Algif gitu kan. Kali aja mau jadi bendahara anarko gitu, atau jadi bagian sekretaris anarko atau kayak gimana kan, buzzer gitu. Eh, Bang Algif, ini kan balik lagi ke apa? Kenapa selalu anarko atau kenapa selalu ada perlawanan atau penyudutan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mungkin dianggap bertentangan gitu. Yang pertama mau saya tanyain, ini kan anarko kan mungkin tadi Bang Algif sudah jelasin stigma terhadap mereka itu sudah lahir dari abad 19 ya. Dan selain anarkisme ini juga ada radikalisme, ada komunisme juga yang waktu itu ramai juga dan bahkan sampai hari ini gitu. Stigma radikalisme, komunisme sama anarkisme ini menjadi landasan buat negara melalui aparat kepolisian untuk bisa sewenang-wenang melakukan tindakan tertentu. Nah sebetulnya ini negara ini punya ukuran nggak sih atau memang sengaja aja gitu eh, menstigma mereka agar agar apa bisa melakukan tindakan sewenang-wenang gitu. Karena kalau bicara ukuran kan dia harus tahu dulu apa yang tadi dijelaskan sama Bang Algif yang banyak itu ada anarkisme itu ada yang begini, ada yang begitu dan yang sebagainya. Begitupun misalkan dalam konteks komunisme gitu. Ini kan agak konyol juga kemarin buku bukunya si Terelie bahkan itu bisa dijadikan barang bukti kepada kelompok-kelompok anarko yang ditangkap kemarin gitu. Mereka juga tertuduh. Artinya kan polisi sama sekali nggak punya aturan ukuran ukuran khusus gitu. Nah ini kenapa nih bisa kayak gini gitu bang? Ya, kenapa bisa kayak seperti ini? Karena ya aparatur negaranya nggak profesional sama sekali, Mhm. ataupun demokrasi di Indonesia masih jauh dari tingkat kematangan gitu. Atau ini tesisnya anarko bener gitu. Mhm. Ketika ada hierarki, ketika ada negara ya terus ngaturnya akan opresif gitu. Hmm, 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 Jadi, hmm, nah kalau kita bicara standar gitu, seharusnya kita bisa sepakati standarnya itu adalah actionnya apa gitu. Misalnya kalau ada orang yang ngebom misalnya, ya hmm, udah dihukum orang yang ngebom tersebut, entah hmm, karena merusak barang, memiliki bom, ataupun sampai meninggalnya orang gitu, sampai ada hmm, kematian ataupun kerugian fisik material terhadap seseorang gitu. Nah, seharusnya kita bisa sepakati bahwa actionnya itulah yang kemudian dihukum. Kalau hmm, 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 pemikirannya, hmm, kemudian kalau ekspresi politiknya hmm, ya jangan dihukum gitu. hmm, Apalagi hmm, ekspresi politik yang hanya sekedar coret-coretan gitu ya, coretan dinding. Tapi kalau ekspresi misalnya ekspresi politiknya sampai SARA misalnya, Cina harus dibunuh gitu. Kayak 98 mungkin terjadi seperti itu gitu kan. hmm, hmm, Nah, itu tindakan ekspresi yang harus dihukum gitu. Nah, hmm, hmm. ini kan polisi nggak tahu bedanya gitu, aparat penegak hukum, pemerintah nggak tahu bedanya. Pemikiran di hukum itu kan sama sekali nggak masuk akal di negara demokrasi gitu. Hmm. Iya, Pemikiran apapun, walaupun kita nggak sepakat, entah itu iya, ateisme iya, ataupun yang lain iya. gitu. Mungkin yang muncul pertanyaan berikutnya adalah gimana cara negara semestinya merespon sikap-sikap yang itu tadi kalau tadi Bang Agif menjawab bahwa tindakan yang harus kena, tapi banyak sekali aliran-aliran atau ideologi-ideologi yang muncul, komunisme, yang radikalisme yang mendapatkan tanggapan berlebihan dari negara ini. Semestinya dalam merespon aliran-aliran yang muncul ini gimana sih Bang negara semestinya menyikapinya gitu karena eh, kema mungkin beberapa hal kayak semisal terorisme gitu kan itu orang-orang atau pemerintah juga lagi-lagi menyangkut pautkannya dengan ideologi tertentu akhirnya ideologi tertentu atau orang yang menyerupai ideologi tertentu dilarang juga gitu. Nah kalau tadi konteksnya adalah menyikapi soal tindakannya berarti itu seolah memutus antara yang ada dalam pikiran dengan yang ditindak gitu sementara itu hal yang tidak terpisahkan. Kita tahu bahwa sebelum kita bertindak mungkin ada basis pemikirannya gitu. Dan
semestinya dalam konteks negara ini gimana sih menyikapi perbedaan ideologi atau pandangan yang ada di warga negaranya? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ya jangan pidanakan pemikiran, jangan menghukum pemikiran. Di negara demokrasi seharusnya menghormati segala macam perbedaan gitu. Dan yang menjadi batasan adalah ya tindakannya tadi. Misalnya ada orang turunkan Jokowi gitu kan. Ya itu sah-sah saja. Entah turunkan Jokowi, entah turunkan SBY. Yang kejadian kan ketika ada orang bikin rapat turunkan Jokowi, kemudian dituduh makar misalnya. Ya. Padahal ingin menurunkan Jokowi dengan konstitusional gitu, dengan aksi massa misalnya, dengan ke DPR misalnya. Yang kejadian adalah orang dituduh dengan pasal makar gitu, ataupun ekspresi politik yang lain, misalnya menaikkan bendera bintang kejora misalnya 15 tahun gitu kan. Padahal di zaman Gus Dur yang sah-sah saja gitu kan. Itu kan ekspresi politik orang-orang Papua gitu, ekspresi dan identitas mereka. Walaupun ya kita nggak sepakat misalnya ketika mereka berpisah dari Indonesia, ataupun nggak sepakat mereka merdeka gitu. Nah, menurut saya batasannya itu. Kalau negara demokrasi ya katakanlah mungkin bukan contoh yang bagus misalnya, tapi orang-orang kan selalu mencontohkan US gitu ya. Jadi US biasa aja tuh, ada komunis, ada anarkis dan lain-lain. Occupy Wall Street banyak terinspirasi dari kelompok-kelompok anarkisme gitu. Dan itu sah-sah saja di sana, asalkan asalkan segala macam yang dilakukan, satu dengan cara damai, kedua kalaupun ada violence yang dihukum yang violence-nya gitu. Oke. Bang, ini kita masuk ke sesi pertanyaan dari orang-orang nih Bang ya. Nih, gimana kalau saya dituduh atau ditangkap gara-gara anarko, apa yang harus saya perbuat itu ke polisi maksudnya? Saya bukan anarko. Ya ini juga isu ya, isu. Halo. Halo. Aduh, Bang Algif. Kayaknya koneksinya. Bang, halo Bang Algif, kayak iya nih. Ya. Gue ulang lagi. Ya, Bang. Jadi ini juga jadi isu yang saat ini dihadapi oleh orang-orang yang ditangkap di Tangerang, di Malang gitu. Satu, mereka dihambat pendampingan hukum, bantuan hukumnya ataupun pendampingan hukumnya mereka dihambat. Minta BAP nggak dikasih, gitu kan. Kemudian ketika diperiksa nggak boleh ke toilet, itu terjadi di kasus yang Tangerang, sehingga sampai kencing di celana. Karena ya nggak bisa nahan kencing gitu, disuruh ke toilet nggak. Kemudian kena torture ataupun penyiksaan lah gitu. Penyiksaan sendiri kan pidana 4 tahun tuh hukumannya, seharusnya polisi bisa dihukum tuh. Jadi ketika dituduh anarko ataupun ditangkap oleh polisi, sebenarnya ada manual yang dibuat oleh LBH sebagai soal hak tersangka. Itu menurut saya harus dibaca oleh semua aktivis ataupun teman-teman anarkis gitu. Dan ya memang isinya sangat formal. Misalnya kita punya hak untuk menanyakan identitas polisi, kita punya hak untuk tanyakan surat penangkapan dan seterusnya. Dan kita juga harus ingat siapa polisinya, sehingga ketika kita mempermasalahkan, melaporkan polisi tersebut ke institusi lain ataupun mau gugat polisinya, itu bisa dengan mudah untuk kita buktikan gitu. Dan jangan lupa ya pendampingan hukum. Jadi ketika ada teman yang ditangkap karena dituduh anarko, ya segera cari lawyer publik ataupun LBH terdekat gitu. Jadi ataupun kontras ya gitu kan. Jadi minta langsung pendampingan, sehingga biasanya orang-orang yang ditangkap oleh polisi yang punya lawyer itu
kemungkinan dia ditorture semakin kecil gitu. Dan ya itu tadi juga ada yang mengangkat atau mengupdate ketika ditangkap yang orang yang teman-teman yang dituduh anarkis kemarin dimintain uang 5 sampai 7 juta di ruang tahanan polisi oleh kepala kamar. Itu ada banyak sekali isu hukum yang dihadapi oleh orang-orang yang dituduh anarkis, mulai dari torture, nggak ada pendampingan hukum, kemudian dokumen yang nggak dikasihin, handphonenya hilang. Kayaknya emang itu juga apa perilaku penyiksaan, tindak penyiksaan yang ada di rutan kepolisian juga sebetulnya sistemik ya. Tapi ini diperparah dengan sekaligus disudutkan gitu loh ke orang-orang tertentu dengan apa status sebagai anarkisme, dan anarkisme diidentikan dibuat negara sebagai yang terus melakukan kekerasan atau vandalisme yang sebetulnya tidak tepat dipakai pasal-pasal yang tadi sudah apa disebutkan gitu. Nih Bang, mana yang lebih relevan dalam melawan kapitalisme, anarkis atau sosialis? Gimana Bang Algi? Ya, tergantung ya pemahaman teman-teman soal sosialisme dulu gitu. Jadi kalau saya sih berpandangan bahwa anarkisme itu bagian dari sosialisme. Sosialisme kan ada banyak spektrumnya. Makanya ada istilah anarkisme itu sosialis libertarian. Libertarian itu pandangan yang menganggap bahwa kedaulatan individu itu di atas segalanya, bebasan gitu. Jadi interaksi antar individu adalah berdasarkan kehendak bebas ataupun kedaulatan tiap individu, bukan dari opresi gitu. Jadi anarkisme itu juga bagian dari sosialisme gitu. Tapi kalau dipahami sosialisme itu sosdem, itu menurut saya yang itu tergantung. Jadi melawan kapitalisme menurut saya nggak ada istilahnya one silver bulletnya gitu ya. Dan anarkisme kan punya kelemahan, dan ini diakui oleh banyak pemikir juga aktivis anarkis sendiri, bahwa dia sulit untuk menjadi besar gitu. Katakanlah menggantikan negara misalnya, itu nggak mungkin anarkis karena koordinasinya kelamaan gitu. Karena sangat demokratis, misalnya kayak di Zapatista gitu ya. Kalau teman-teman baca Zapatista, pengambilan keputusannya bisa berjam-jam, bisa berhari-hari untuk satu hal yang kecil di komunitas gitu. Dan itu biasa di kelompok anarkis gitu. Jadi nggak bisa ada otoritas, ada orang pimpinan kemudian memutuskan untuk keseluruhan. Jadi semuanya harus memutuskan rame-rame. Kalaupun ada perwakilan, ya itu yang bisa di recall. Jadi contoh anarkisme paling besar ya paling Zapatista. Itu pun dia tetap ada semacam pemerintahan, tapi bukan pemerintahan seperti negara gitu. Kemudian misalnya di Ceran gitu, Meksiko juga gitu. Dan dia nggak pernah akan membesar seperti negara menurut pandangan banyak orang. Yang ada ya komunitas-komunitas ataupun daerah-daerah kecil. Jadi kalau menggantikan kapitalisme seluruh dunia, ya mulailah perlawanannya dari yang kecil-kecil di komunitas. Makanya banyak yang kelompok anarkis ya kembali ke natur, kembali jadi petani gitu, menanam adalah melawan gitu kan. Nggak mau tergantung dengan segala macam instrumen negara. Tapi ketika negara kemudian dia bertani, kemudian negara mau gusur ya dia akan melawan pasti gitu. Dia punya justifikasi untuk melawan kekerasan negara dalam bentuk penggusuran dengan mungkin kekerasan yang lain gitu. Ya. Ini dari tadi banyak banget yang komentar soal apa usaha anarko ini sablon. Apa emang itu koperasi mereka atau mayoritas emang tukang sablon atau gimana sih Bang? Ya itu juga ada bercandaan, anarkisme mana bisa menjara sejawa, bikin kolektif, bikin koperasi, jualan baju, usaha sablon aja gagal mulu katanya. Karena memang ya itu salah satu dua hal yang bisa didapat dari usaha sablon kan. Satu, duitnya dapat, kemudian yang dibagi bersama-sama,
kemudian propagandanya juga dapat gitu kan, Aha, aha, merchandise-nya aha. dipakai kemana-mana, dijual, diupload terus. Dua hal itu menurut gue yang mendorong banyak kelompok anarkis eh, memilih usaha tersebut gitu. Ya, 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 Padahal ya, ya ya. ada banyak yang lain juga, tapi kan kita nggak bisa bikin multinational corporation berbasiskan anarkisme gitu. Iya, 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 benar. Bang, ini kira-kira tadi saya dengar penjelasannya Bang Algif kan, waduh saya kayak dapat banyak insight gitu. Adalah Zapatista lah dan istilah-istilah yang itu sangat jauh sekali dari yang sering saya dengar gitu kan. Ini kenapa menurut Bang Algif jarang sekali atau tidak pernah bahkan ideologi-ideologi semacam ini, berbagai macam ideologi lah, itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Apakah memang tidak diajarkannya tentang banyaknya ideologi yang ada ini adalah salah satu bentuk dalam tanda kutip keberhasilannya negara setelah sekian lama eh, negara menyudutkan kelompok atau pikiran-pikiran tertentu gitu. Kayak misalkan komunisme yang diajarkan di sekolah adalah komunisme versinya Orde Baru gitu loh. Mereka yang dianggap melawan Pak Harto saat itu. Artinya itu menjadi satu kebencian bersama melalui film-film yang diputarkan saat kita SD atau sekolah kayak gitu. Ya, itu kan masalah di pendidikan kita mengenai apa otak kita betul-betul di kerangkeng ataupun dibuat bentuknya oleh rezim Orde Baru sehingga Mhm. pendidikan mengenai berbagai macam pemikiran itu ya nggak diajarkan gitu kecuali Mhm. misalnya di forum-forum seminar tertentu misalnya itu pun eh, hanya dalam porsi yang kecil misalnya soal marxisme di Fakultas Ekonomi tapi Mhm. itu juga juga nggak begitu dominan kan gitu Mhm. jadi Mhm. memang kita punya punya sistem pendidikan dan sejarah yang cukup Mhm. lama nggak diajarkan mengenai berbagai macam pemikiran. Nah, Mhm. soal anarkisme di gerakan masyarakat sipil sendiri sebenarnya juga juga saya hipotesisnya adalah ya Mhm. ketika negara semakin opresif maka secara otomatis kita akan cari antitesisnya gitu. Mhm. 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 Ya. Jadi antitesisnya negara ya yang paling kirinya adalah anarkis gitu ya misalnya. Ya berarti kondisi negaranya sedemikian opresif gitu. Ini semacam natural aja gitu. Kalau Hmm. dulu zaman Orde Baru kan kalau kata abang-abang senior gitu ya, aktivis-aktivis senior, ya kenapa sih belajar Marxisme? Ya pokoknya yang segala macam pemikiran perlawanan gitu terhadap Orde Baru, terhadap otoritarian, fasisme ya akan dipelajari gitu. Nah ini Ah. mirip ya, dalam beberapa tahun itu anarkisme berkembang di Indonesia gitu, di Bandung, di Jakarta, di Jogja misalnya, di kota-kota lain. Menurut saya tergantung situasi negaranya. Kalau negaranya misalnya welfare state gitu ya, ataupun apa negaranya anteng-anteng aja, nggak opresif banget gitu ya, Mhm. mungkin orang nggak akan melirik anarkisme gitu, Ya. nggak relevan gitu. Ya. Misalnya kalau kebebasan individu dijamin, kesejahteraan sosial dijamin gitu kan, kemudian polisinya lebih manusiawi, kontras nih isunya polisi manusiawi, ya nggak akan nggak akan nggak akan berkembang Ya. anarkisme Ya. gitu apa Ya. relevansinya. Tapi ketika negaranya sangat opresif gitu kan kebebasan individu betul-betul dihimpit Ya. kemudian miskin juga negaranya gitu ya anarkisme akan berkembang berbagai macam pemikiran Mhm. yang karakternya adalah perlawanan akan tumbuh berkembang di Indonesia Mhm. gitu Mhm. bisa jadi akan muncul eh, anarkis Pancasilais gitu bisa jadi. Narkis Pancasilais tuh. Yang lagi work from home sekarang kerjanya ngerusakin rumah sendiri gitu ya. Bang, ini ada yang nanya nih Bang, ini kayaknya isi komentarnya itu kelompok-kelompok anarkis nih. Ini anarko ini kalau nggak bikin sablon, ini komedi mulu nih Bang Algif. Apakah Amar itu terinspirasi dari anarko? Mungkin kepanjangannya anarko masih ragu Bang. Ini gimana? Nggak kalau saya kan di Amartya ya
Dia Amartya. Kalau Amar itu law firm saya. Tuh, koreksi tuh. Nih Bang, ada Amartya itu informasi. organisasi baru yang kita dirin bareng Eko Prasetyo, Dandi, Panca, Ah, ah, ada ah. juga Mbak Aswin yang organisasi pemikiran sebenarnya terkait gerakan sosial dan Mhm, ada laboratorium juga kita di Jogja soal pendidikan PAUD, mhm, kemudian mhm, organisir guru-guru PAUD untuk materi ajaran yang lebih inklusif gitu-gitulah. Itu mhm, Amartya. mhm. Nah, kalau Amar itu law firm. Makanya saya kok dibilang anarkis, anarkis mana bisa punya law firm. Bang, ini ada pertanyaan nih. Eh, Kelompok anarko rasanya makin terkenal beberapa tahun terakhir ini. Kenapa? Apa emang baru muncul? Baru dimunculin sama negara gitu ya, Bang? Iya, yang buat terkenal kan polisi juga gitu. Yang buat terkenal negara sendiri gitu. Heeh. Kalau nggak ada press conference kemarin, ya orang Mhm. juga nggak akan nyadar, nggak akan aware banget, nggak akan ada diskusi kita hari ini, Ya, iya betul betul. nggak akan ada cuplikan-cuplikan ataupun tulisan soal anarkis yang di Hmm. media-media mainstream. Sekarang kan ada banyak tuh di media mainstream gitu. Saya kalau kita klik anarko di Indonesia, detik aja muncul kumparan, muncul ya macam-macam Mhm. gitu. Jadi yang mempopulerkan justru negara sendiri dan Ya, bagi anak muda yang ada semangat perlawanan ini seksi banget gitu. ya, ya. Jadi Ya. anarko tolong berterima kasih kepada polisi. Ini ada polsek lagi nggak yang mantau kan? Iya, biasanya begitu Bang. Kemarin sih dari Polsek Tangerang ada gitu kan. Nah, nggak tahu nih hari ini dari Polsek mana. Kayaknya di rolling deh Bang. Saya juga nggak tahu di mana nih. Eh, Nih, Bang, apakah kesewenangan anarko dan yang sejenisnya termasuk indikasi police state? Apa-apa? Sorry. Ini Apakah? muncul nggak sih di Bang Algif komentarnya? Banyak banget, jadi Enggak, ganti-ganti bukan. terus. Ini saya munculkan. Bang, apakah kesewenangan anarko dan yang sejenisnya termasuk indikasi police state? Sewenangan anarko. Tahu nih, coba yang bikin pertanyaan di tanggung jawab gimana? Mungkin relevansinya terkait kondisi negara ya. Kan banyak Iya, yang menarasikan bahwa Indonesia itu police state gitu kan. iya, Negara iya. dikuasai aktor keamanan sekarang gitu. Mhm, mhm, Dan aktor keamanannya semakin represif. Itu dibuktikan dari penegakan hukumnya, dari mhm, kebijakan surveillance misalnya, kemudian mhm, kebijakan ekonominya juga gitu. mhm, Dan mhm. ya ini jihad bagi kelompok anarko untuk melakukan itu gitu. Sama seperti ya ini salah satu kontribusi anarkisme lagi ya perlawanan terhadap fasisme. Iya, 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 iya. Di US misalnya kelompok-kelompok yang lawan fasis, orang-orang Iya, rasis, iya. republikan-republikan triple K yang Mhm. yang rasis fasis itu antitesisnya kelompok anarkis. Mereka Iya, yang iya. berani face to face gitu kan. Mhm, mhm, Kelompok-kelompok yang lain, kelompok progresif yang lain ya hanya debat aja kan gitu, hanya muncul di diskursus gitu. Tapi kalau kelompok antifanya, antifasisnya ataupun kelompok anarkisnya benar-benar face to face, mereka bisa pukul-pukulan sama kelompok rasis di US. Bang, nih ada yang nanya, anarko itu menular atau enggak? Ya, ngomap, ngomap. Ngomap kali nular, Bang. Ada ya deh. Ini nih, Bang, apa anarkisme di Indonesia saat ini relevan kalau dilihat dari situasi sipol Ini sekarang? sebenarnya banyak yang paling paham anarkis di sini nih. Iya, Rifan iya. salah undang kalau gue soal penegakan hukum terhadap kelompok anarkis oke lah gitu. Tapi Saya kalau udah, anarkisme ya sendiri ini mereka kalau saya cerita di balik layarnya, gimana ujungnya sampai ke Bang Algif, saya nyoba ngubungin 3 orang, Bang. ya Eh, nah itu saling merekomendasikan satu sama lain gitu. Terus ya udahlah, itu ngejeblosin namanya kali. terus akhirnya ya udah berujung ke Bang Algif gitu. Ini tadi ada pertanyaan sih Ntar polisi dari nyarinya gue kan. eh apa nih? Oh iya tadi ada pertanyaan Bang Algif. Jadi apa? Apakah
kehadiran anarko dan tenar yang sekarang ini menunjukkan situasi sipil politik hari ini, Bang? Kalau mungkin bisa dielaborasi lagi tadi dengan munculnya spektrum kiri itu karena spektrum kanannya terlalu aneh-aneh atau bagaimana gitu, Bang? Ya, sorry gimana gimana? Yang pertanyaan? Iya, jadi apakah kemunculan atau tenarnya anarko hari ini selain karena polisi tadi itu menunjukkan situasi sipil dan politik hari ini gitu kan? Tadi Bang Algif sudah jelasin kalau munculnya spektrum yang kiri ini atau meningkatnya mereka ini karena yang kanan ini terlalu aneh. Jadi itu adalah konsekuensi logis yang muncul. Gitu. Ya, eh, itu itu dua tadi apa diperkenalkan oleh negara sendiri. Mm-mm. Dan ini kan sebenarnya juga udah masuk peta dari sejak lama. Misalnya dari ada buku As'ad Ali, Mhm. mantan wakil kepala BIN, dia udah Mhm. memetakan tuh dari spektrum kiri paling kiri sampai paling kanan di Indonesia, Mhm. dia sudah petakan dan kesimpulannya ketika itu adalah di bukunya ya nggak usah terlalu khawatir gitu. Jangan Mhm. terlalu dibesar-besarkan, ya negara tinggal memoderasi kah ataupun istilahnya apa ya, menjaganya saja gitu. Tapi Mhm. ketika negaranya reaksinya berlebihan, jadi terkenal banget anarko gitu, gitu. Ya itu juga sebuah keuntungan bagi promosi anarkisme. Kemudian tadi kondisi negaranya, kalau negaranya sangat kanan, apalagi Mhm. misalnya kayak omnibus law ini Mhm. disahkan, Mhm. orang akan mencari antitesis dari sistem ini gitu, Iya, 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 iya. gitu. Jadi dia akan itu natural aja gitu. Kemudian um, aspek yang lain menurut saya juga ternyata pemikiran yang lain itu nggak berhasil gitu. Enggak. Misalnya Wasosdem gagal gitu. Human rights masih jalan di tempat gitu kan. Walaupun human rights bukan ideologi ya. Mhm. Khalifah Mhm. juga nggak bisa gitu kan. Ataupun ternyata Pancasila nggak jelas ekonomi Pancasila kayak gimana, sosial Pancasila itu kayak gimana dan Iya. lain-lain. Ya orang akan beralih ke ya Iya. sepertinya ini harus dicoba gitu. Iya, 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 iya. Bang Algif, ini waktu kita tinggal 1 menit lagi. Mungkin apa Bang Algif mau memberikan satu kesimpulan tertentu bagaimana seharusnya publik memandang anarkisme ini? Karena kan sejauh ini mungkin hanya dari lingkaran kita aja yang tahu atau Bang Algif juga lebih paham mengenai anarkisme itu sendiri. Sementara orang yang baru tahu karena negara itu kan konotasinya selalu negatif. Ini gimana Bang? Bang, Ya, sebentar. Ini kayaknya waktunya 43 detik lagi. Nanti kalau tiba-tiba mati, saya undang Bang Algif lagi ya. Ini ada tandanya di saya nih, serius oke, Bang. Atau enggak oke. saya tunggu dulu aja deh ini sampai Instagramnya mati sendiri gitu. Saya juga apa gaptek nih, mohon maaf. Jadi Instagram kayaknya membatasi waktu diskusi itu selama 1 jam. Terus dia kalau udah 2 menit terakhir itu dia akan ngasih waktu apa selesainya gitu. Jadi ini 10 detik lagi tiba-tiba mati sendiri gitu. Nanti mungkin saya undang lagi terus Bang Algif menyampaikan aja yang tadi saya tanyakan. Gitu ya Bang ya. Oke. Ya, halo Bang Algif, mana ya? Aduh, ini Bang Algif minta request mana nih? Malah malah Ramdon. Siapa ya Ramdon Syahrul? Tolong yang selain Bang Algif nggak usah request video. Aduh, pusing nih gue. Mana ya orangnya nih? Ayo buat teman-teman sambil nunggu Bang Algif, mungkin bisa apa mau nanya apa gitu kan sama Bang Algif nanti karena ini tinggal waktunya sebentar lagi. Aduh, mati gaya nih gue.
Sebentar ya, Bang Algif nih. Cuma ditinggal sebentar udah nggak ada nih. Apa jangan-jangan tadi selama diskusi dipantau sama... Mm-mm. Aduh, mohon maaf ya, teman-teman, ini saya bukan bermaksud narsis. Saya nungguin orangnya kok nggak muncul-muncul. Udah gitu saya nggak bisa ngundang orang lagi nih. Kenapa lagi tombol saya? Aduh. Eh, ya nanti kita undang Wiranto, Luhut juga, semua kita undang lah pokoknya. Ya Allah nih, paling bingung deh, gue balikin aja kameranya dah ya. Sama siapa nih bang kali ini? Ah, telat lu tadi datangnya. Oh, ini kata bang Algif dia nggak bisa masuk lagi. Sebentar ya. Aduh, mana sih nih? Ya. Buka ya ampun. Woi bos, ini akun lembaga bos. Nah nih orangnya. Aduh, halo bang Algif. Ini kayak awal gitu bang Algif, eh, pakai Talkmania kayaknya. Jadi ya ampun, mati gaya gue asli. Ada komen apa ya dah? Lu pada, nih gue bingung nih. Astaga, ini kagak bisa diklik lagi. Hmm. Eh, Bang Algif, bentar bang. Ini kayak gue nggak bisa ngeklik nih, gue live. Ya. Oke, Ah, oke, sorry bang. Ini gue juga nggak tahu. Tadi oh, banyak banyak yang bilang bukan tuh, gue yang nge-tag. iya, lu katanya diculik gitu kan. Padahal cuma sebentar doang. Iya, risikonya pasti diasosiasikan dan kemudian kalau ya 65 misalnya ya, makanya mungkin nggak semua orang berani untuk muncul gitu ya. 65 misalnya terkait komunis, Mhm, ada satu klien kita dulu, klien LBH, mhm. nyanyi di acara PKI aja sekali, walaupun dia anti komunis sebenarnya, itu udah kemudian dihukum tanpa pengadilan, itu di penjara 7 tahun. Jadi Hmm. kalau Yang kalau dinyanyiin ini apa serius, bang? nyanyi lagu-lagu nasional Oh, gitu. oke. Jadi setiap orang yang diasosiasikan dengan komunis Mhm. pernah nerima bantuan dan lain-lain gitu kan, itu disikat habis, dipenjarain, kasih apa, identifikasi golongan A, B, C gitu kan. Nah ini juga
bisa aja kalau negara saking ngaconya kemudian Mhm. memburu anarkis gitu kan, dan kemudian Mhm. menangkepin orang-orang nggak yang bukan hanya kelompok anarkis, tapi siapapun yang teridentifikasi kerjasama dengan kelompok anarkis. Bahkan Kontras juga bisa dibilang anarkis karena ada A-nya. Kontras dari dituduh apa kapitalis sampai apa radikalis juga pernah kok, Bang. Iya, tuduh HTI juga ya. Iya, dituduh HTI. Nah, pokoknya kita semua aliran kayak udah pernah. Bang, itu Iya, gimana tadi terakhir nih? Karena soal eh, apa bagaimana semestinya publik belajar mengenai atau memahami anarkisme ini karena mungkin bagi sebagian orang yang sudah memahaminya dia sudah punya referensi buku tertentu kayak gitu kan. Sementara buat orang-orang atau kelompok-kelompok yang baru tahu istilah anarkisme dari negara, itu kan dia hanya tahu dari TV gitu kan. Dia hanya tahu bahwa kemarin ada orang pakai tato A itu adalah ketua anarko dan berhasil ditangkap kayak gitu. Nah, ini gimana ya menurut Bang Algif untuk agar teman-teman ini mungkin paham, terutama orang-orang baru ya, buat yang udah paham itu kan punya referensi sendiri. Nah, menurut Bang Alif gimana? Apakah ada buku yang harus dibaca dulu supaya tidak salah langkah atau simpel ya. bukunya macam Kalau apa? Hmm. kalau baca buku nanti males beli dulu gitu kan. Jadi ada banyak apa sumber yang bisa dicari di internet gitu. Hmm. Wikipedia soal anarkisme pun lumayan kok gitu menurut Hmm. saya ya. Lumayan bisa menjabarkan anarkisme, dan kemudian lihat di footnote-nya tuh banyak banyak tulisan-tulisan ataupun buku yang jadi referensi di sana menurut saya juga cukup. Ada anarkis ORG. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Waduh, koneksinya nih. Ya, Kedengaran nggak, Bang? ya Bang, kayaknya harus diulang deh Bang. Iya, Ini putus Bang. iya. Nggak usah ngomongin, Ini langsung nggak usah kotak-kotak baca. nih mukanya Bang Algif. Iya. Nggak usah ngomong Ah. baca buku sumber utama kayak Purudong, Bakunin, Mhm. Turo, Kropotkin, dan lain-lain dulu menurut saya. Kalau eh, ada banyak sumber yang gratis di internet juga yang Mhm. menurut saya cukup mewakili. Bahkan Mhm. Wikipedia soal anarkisme juga cukup cukup mewakili. Ada sumber-sumber yang di footnote yang bisa diakses juga. Kemudian Mhm. ada anarkis ORG juga yang nulis soal bagaimana sejarah anarkis di Indonesia. Historia juga ada tuh tulisannya Marto yang menjabarkan sejarah gerakan anarkis di Indonesia itu dulu menurut saya. Tapi yang paling penting adalah keterbukaan pikiran, open minded apa enggak gitu. Ini bahasa Mhm. sekarang, Mhm. open Mhm. minded apa Mhm. enggak. Jadi keterbukaan pikiran mengenai suatu hal yang suatu Mhm. pemikiran yang baru ataupun pemikiran yang mungkin berbeda dengan pemikiran kita sekarang. Nah, ini juga buat siapapun, terutama juga kepada aparatur penegak hukum dan juga pemerintah gitu, bahwa ada banyak spektrum soal Mhm. pemikiran, dan ya, kita harus sepakati bahwa jangan mempidanakan ataupun menghakimi pemikiran, tapi yang Ya, dihakimi adalah tindakan konkret yang merugikan orang tindakan. lainnya gitu. Tindakan konkret yang merugikan orang lain. Kalau misalnya anarkis itu sampai ngebacok orang misalnya kan gitu kan, karena pandangan Mhm. ininya gitu, orang kaya Mhm. gue bacok aja misalnya, walaupun saya juga Mhm. nggak percaya hal itu terjadi. Kalaupun itu Mhm. terjadi, ya dipidanakan, ada 340, 338 KUHP, Ya. berdasarkan itu aja. Tapi jangan pidanakan karena coretan di dinding tadi gitu. Ya, 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 ya. Ya, ya itu kan hanya hanya keluh kesah aja. Ya. Oke, karena sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol bareng, Bang Algif, Ada banyak yang nggak rasanya. terjawab. Sebenarnya di sini Iya, ada banyak yang bisa jawabnya tuh. iya betul. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Twitternya Bang Algif. Karena ini juga lagi ramai soal omnibus lagi nih, Bang. Ya, Kementerian Perekonomian tadi baru tweet soal no debat.
tentang stigma atau sorry tentang masukan-masukan dari publik gitu. Jadi kayaknya perlu diramaikan. Buat Bang Sepakat, Algif sepakat. terima kasih atas waktunya. Teman-teman mohon maaf Sama-sama. kalau dari awal tadi ada kendala teknis karena keterbatasan pemahaman yang saya miliki soal teknologi ini dan mohon maaf kalau tadi sering muncul muka saya. Eh, Semoga apa yang dengar dan dilihat di diskusi ini bisa dimengerti dan tetap waras aja deh gitu. Makasih Bang Algif. Amin. Soal Wassalamualaikum. pendampingan hukum, Oh Pan. iya ya, Soal boleh pendampingan boleh boleh hukum kayaknya yang boleh. yang Tangerang LBH ya, LB Jakarta saya udah nggak di LB Jakarta, Mm-mm, tapi mm-mm, LBH Jakarta berusaha dampingi atau mendampingi ya. mm-mm, Sempat mm-mm, katanya LBH Jakarta ditolak ketika mendampingi di Polda. Kalau yang mm-mm, di Malang didampingi oleh mm-mm. LBH Surabaya Ya, sama LBH Pos Malang sama Kontras juga kalau nggak salah yang ya, Jakarta ya. ya, 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 Gitu. ya, Jadi ya. kalau ada teman-temannya yang ditangkap karena dituduh anarko padahal lagi nggak ngapa-ngapain, lagi mainan kucing kah atau lagi ngopi-ngopi gitu ya, ya kontaklah LBH, Kontras dan Ya, kawan-kawannya. ya, ya. Nanti juga akan ada rilisnya kan buat yang kasus di Malang itu. Jadi teman-teman mungkin yang tadi komentar soal bagaimana respon kita itu sudah ada nantinya. Itu. Makasih semua. Makasih sekali lagi Bang Sama-sama. Agif. Sampai Terima kasih jumpa di semua. ngobrol-ngobrol berikutnya. Thank you.